Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, NIM 22 1990 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran model desain, yang dimana saya mendapatkan materi di Picture Word Inductive Model, yang dimana pembahasan model ini yaitu model induktif kata gambar. Baik, tinjauan model dalam model induktif kata gambar adalah pendekatan seni bahasa yang berorientasi pada inquiry yang terpadu untuk mengembangkan literasi. Setiap siklus model induksi kata bergambar ini menggunakan foto berupa foto besar, foto yang bergambar yang menarik, sehingga memberikan suatu stimulus umum untuk pembentukan kata dan kalimat. Sehingga dalam proses model pembelajaran kata bergambar ini, seorang guru ini harus bekerja dengan seluruh kelas ataupun sekelompok kecil siswanya. Dengan model pembelajaran ini kita menggunakan gerakan yang memberikan siklus model kata gambar untuk mendukung pengembangan bahasa lisan dan kosakata siswa tersebut. Hal ini memberikan fonologis dan keterampilan analisis kata yang berupa bisa meningkatkan kata, frase, kalimat, paragraf, teks tambahan, serta keterampilan observasi dan penelitian dalam siklus model kata bergambar ini. Selanjutnya kita membahas tentang the picture word inductive ataupun kata induktif bergambar pada kelas 1 ataupun kelas 1 SD. Nah, dalam penelitian Lisa Muller sebagai panduan, di sana dia menjelaskan bahwa dalam penelitian dia memberikan kepada siswa ataupun mengajak siswa untuk ke bagian pasar, yang dimana di pasar di Meksiko. Di sana Lisa berkata kepada muridnya, kamu punya waktu beberapa hari untuk melihat gambar-gambar ataupun daerah sekitar pasar itu apa-apa saja yang terdapat oleh pikiran anak itu tersebut. Sehingga ketika pertemuan besok kembali dalam kelas, Lisa melakukan suatu penelitian yang mana ketika kamu setelah dari pasar, dia menanyakan kepada siswanya, setelah kamu dari pasar, apa saja yang kamu dapat dari situ? Saat setiap benda yang diberikan oleh Lisa, seperti dia memberikan benda-benda yang ada di pasar seperti payung, sapu, baju, pakaian dan hal-hal yang lain. Namun dia tidak memberikan nama-nama dari benda-benda tersebut. Nah, setelah beberapa siswa menebak gambar-gambar yang diberikan oleh Lisa itu tersebut, beberapa siswa yang menebak gambar itu dengan benar, bahwa Lisa di sana memberikan penghargaan seperti mengatakan style, alright, kalimat-kalimat seperti itu memberikan stimulus kepada siswa agar pembelajaran ataupun proses pembelajaran itu belajar dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu rasional dari model PWIM atau kanda induktif bergambar ini adalah pada rasionalnya landasan pada penelitian ini di bidang keaksaraan, bagaimana siswa mengembangkan keaksaraan secara umum, khususnya bagaimana mereka belajar membaca dan menulis dengan pengajaran dan pembelajaran induktif. Nah, dalam keaksaraan ini dikembangkan dalam kurikulum, pengembangan dengan kontrol, pengembangan metakognitif adalah suatu sentral-sentral pembelajaran, bagaimana cara belajar itu dibangun secara lebih baik agar siswa dan guru lebih aktif kembali.
Di bagian ini juga dijelaskan tentang bagaimana suatu ahli ataupun guru memberikan suatu materi itu kepada siswa agar bisa mengembangkan kosakata siswa, baik itu dengan penglihatan yang luas, mengembangkan keterampilan dalam analisis fonetik dan struktur, serta memahami menggunakan teks yang diperluas. Semua itu penting karena siswa untuk memahami teks yang diberikan dalam konteks kurikulum, di mana pengumpulan konseptualisasi dan penerapan informasi itu merupakan inti dari pencapaian. Nah, ada beberapa serangkaian profesi uh, profesi berasal dari studi dalam pengembangan pembelajaran dalam kata induktif bergambar ini. Yang pertama yaitu sebuah proses sosial alami. Yaitu di sana jelaskan pertama-tama anak belajar mendengarkan dan berbicara sesuai apa yang diucapkan secara alami. Contohnya ketika kita berasal dari orang Indonesia, kita melihat bule ataupun orang luar negeri mengucapkan seperti what's your name, I'm fine dan lain-lain, maka anak itu menirukan sebuah apa yang dikatakan oleh orang yang menyebutkan kata yang seperti what's your name dan I'm fine. Itu diproses secara alami. Yang kedua yaitu konsep otak kabel, di mana di sini dijelaskan berpikir induktif itu dibangun dalam otak kita, seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya ataupun bab-bab yang lalu. Anak itu mengklasifikasikan sejak lahir, memilih dunia. Mereka adalah konseptualisator alami. Kebutuhan untuk memahami anak ini mencari makna. Mereka dengan mengatur seperti merasakan, menjangkau bahasa dan mencari sumber-sumber tertentu untuk dapat menambah inti dari kosakata mereka. Yang selanjutnya yaitu lingkungan interaktif, di mana di sana dijelaskan bahwa interaksi seorang anak itu menirukan suatu kosakata, menambahkan kosakatanya, menambahkan parasi ataupun hal yang lainnya dapat dia pelajari dengan interaksi interaktif melalui teman sebayanya, seperti mekanisme secara sosialisasi. Melalui itu mereka dapat menambahkan ilmu-ilmu yang diberikan baik antara teman maupun dia sendiri memberikan ilmu yang diberikan kepada dia terhadap temannya, begitu pula sebaliknya. Nah, orang yang memiliki pembaca memiliki kerugian dalam mencari budaya sehingga kehilangan kesenangan yang serius menyertai pembelajaran, memiliki interaksi dengan penulis. Nah, melalui model induktif kata bergambar inilah kita dapat mengembangkan ataupun menjawab tantangan-tantangan yang didasarkan oleh konseptual dari penelitian yang dijelaskan oleh sebelumnya oleh Lisa, bagaimana keaksaraan diperoleh badan peneliti itu dengan mendasari model pembelajaran yang telah diuraikan pada sebelum-sebelumnya yang dijelaskan oleh Lisa tersebut. Nah, masuk lagi dalam materi selanjutnya yaitu kurikulum kata induktif bergambar dan literasi. Meskipun model ini berguna dalam bidang kurikulum, di sini kita akan berkonsentrasi pada penerapannya, yaitu dalam kurikulum membaca, menulis di tahun-tahun awal sekolah. Nah, model ini menjadi komponen utama yang dalam kurikulum sebagai seni bahasa untuk pembaca awal tingkat dasar sekolah dan pembaca awal ataupun tahap awal yang lebih tua. Itu tahap pembaca ini bisa didapatkan dalam pembelajaran di bidang keluarga, memberikan proses tertentu kepada peserta didik untuk mengembangkan sebagaimana dia fokus dalam pembelajaran itu tersebut. Begitu dengan alur model ini, pada koneksi antara item dan tindakan dalam bergambar
dalam bahasa anak-anak ini memungkinkan mereka berintransaksi secara alami dan secara lisan. Apa yang didengarkannya kemudian dia menyampaikannya melalui bahasa lisannya. Mereka menghubungkan sesuatu gambar dengan sebuah kata, kemudian melihat kata itu muncul yang dicetakkan. Mereka sekarang membaca kata itu. Tak lama mereka belajar bahwa kita selalu belajar tentang menggambar, melihat anjing lalu menuliskan kata tersebut, ataupun melihat kuda, gajah lalu mereka tuliskan dengan bentuk tulisan di kertas, sehingga ini menambah kosakata dari mereka tersebut. Jadi prinsip utama model kata induktif ini adalah untuk membangun gudang kata-kata dan bentuk sintaksis anak-anak yang sedang tumbuh dan memfasilitasi transisi kecetakan. Sebagian besar anak ingin memahami bahasa yang disetel mereka, sehingga mereka akan terlibat dengan kata-kata penuh dalam semangat dalam misterinya. Nah, sekian banyak dari penjelasan yang saya sampaikan bahwa ada tahap kita cara menggunakan model pembelajaran induktif bergambar itu agar terlaksana dengan baik. Nah, model induktif kata bergambar adalah suatu model pengajaran berorientasi inquiry yang strukturnya mengarah kepada siswa-siswa terhadap tugas-tugas yang semakin kompleks. Mudah-mudahan dalam menggunakan model pembelajaran induktif kata bergambar ini, skenario menggambarkan bagaimana seorang guru dapat menggunakan model ini untuk menyusun inquiry siswa dalam bentuk bahasa Inggris ataupun bentuk ejaan-ejaan yang lain. Model kata induktif bergambar ini menyediakan kurikulum multidimensi untuk mengajar pembaca dan penulis sebagai pemula. Pemanfaatan penuh pada model kata induktif bergambar ini adalah mencangkup kesempatan untuk instruksi eksplosif oleh guru dan pembentukan konsep siswa melalui kegiatan induktif terstruktur. Ada beberapa tahap-tahap yang harus kita pahami ataupun beberapa konsep dalam informasi ilmu sosial ketika bekerja dengan siswa yang lebih tua ataupun lebih mendasar untuk memahami membaca diri sendiri melalui sintaks dan urutan pada model kata gambar induktif ini. Pertama, kita memilih gambar, yaitu berupa gambar-gambar yang menarik, seperti guru melakukan ataupun memberikan gambar hal yang menarik agar siswa ataupun peserta didik mudah memahami dan menebak ataupun menjawab pertanyaan dari guru dengan menebak gambar itu tersebut. Dengan adegan ini mungkin berhubungan atau tidak dengan area konten dasar yang tergantung pada tujuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Siswa mengidentifikasi apa saja yang dilihat mereka pada gambar yang diberikan oleh gurunya tersebut. Yang ketiga, siswa memberikan kata-kata untuk apa yang dilihat. Guru menggambar garis dari gambar ke kata, mengucapkan kata, mengeja kata sambil menunjuk ke setiap gambar yang diberikan ataupun huruf, sehingga siswa mulai memahami apa yang diberikan melalui gambar itu tersebut dan apa yang harus dijawab dan apa yang harus dieja melalui model pembelajaran kata gambar induktif ini. Selanjutnya yaitu guru memimpin ulasan kata bagan ataupun kata gambar yang diberikan, sehingga menekankan karakteristik kata tersebut agar mengarahkan siswa untuk terus mengeja dan membacanya untuk lebih baik. Selanjutnya yaitu siswa mengklasifikasikan kata-kata dan membagi kategori yang mereka kembangkan. Yang selanjutnya
Seringkali pada titik ini lebih banyak ditambahkan kebagan kata-kata bergambar seperti ruangan, bank, suatu tempat tertentu. Selanjutnya, siswa membuat judul kata gambar yang diberikan oleh guru dan guru mengarahkan siswa untuk berpikir bahwa bukti kata gambar itu benar-benar nyata. Dan selanjutnya, guru mencontohkan menuliskan kalimat tentang gambar itu menggunakan proses berpikir keras yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah itu, guru memberikan contoh kalimat tentang gambar apa-apa saja yang telah diberikan, langsung dengan gambar-gambar mereka. Selanjutnya, setelah guru memberikan contoh, siswa mengaplikasikan kalimat bersama sehingga model kata bergambar yang disusun oleh guru memberikan kategori kalimat sebuah paragraf efektif, sehingga siswa terlatih menulis, mendikte paragraf. Ini dapat digunakan dalam membuat buku untuk dibagikan kepada orang tua mereka, sehingga selain di sekolah mereka pelajari dengan mengeja kosakata ataupun parase kata dalam di sekolah, mereka juga bisa membawanya ke rumah untuk dipelajari. Baiklah, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Maka efek instruksional pembinaan dari model induktif kata bergambar ini terdapat beberapa poin-poin yang kita dapatkan. Sebagaimana siswa membangun kosakata penglihatan mereka, belajar bagaimana mereka menyelidiki struktur kata dan kalimat, menghasilkan tulisan berupa judul, kalimat, dan paragraf yang bisa mereka praktekkan. Lalu menggunakan hubungan baca atau tulis dengan mengembangkan keterampilan baik itu melalui analisis fonetik dan struktur, dan mengembangkan minat dan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan diri, meningkatkan membaca agar lebih lancar dalam membaca suatu kalimat dengan teks-teks ataupun informasi-informasi yang diberikan oleh guru. Lalu efek instruksional model induktif kata bergambar ini dapat mengembangkan keterampilan kerjasama antara diri sendiri ataupun dengan orang lain. Setelah itu, guru memegang kunci keaksaraan bagi yang menyediakan akses dalam pilihan-pilihan kosakata ataupun bentuk-bentuk gambar tersebut, sehingga semakin banyak yang diberikan kepada siswa, maka akan semakin baik dan semakin lebih banyak siswa itu menangkap ataupun mendengarkan kosakata dan berbicara. Maka semakin banyak pemahaman yang mereka miliki tentang dunia sekitar mereka. Maka dengan semakin banyaknya kosakata ataupun kalimat-kalimat yang diberikan kepada peserta didik, maka mereka akan lebih baik mengontrol dirinya sendiri agar mereka akan lebih baik membaca kalimat, menulis kalimat, dan berinteraksi kepada orang lain, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.